Salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas dua hal. Yang pertama ada preview tentang final Carling Cup antara City lawan Spurs ya, yang nanti akan berlangsung lusa. Lalu nanti habis kelar match Arsenal Everton akan gue coba bahas kalau menarik. Oke. Yang pertama kita ke preview dulu City lawan Spurs. Nah, City ini sekarang lagi coba untuk mengejar trofi perdana musim ini, dan kesempatannya terbuka ketika berhadapan dengan Spurs yang juga mengejar trofi baru ya, trofi baru dengan tanda kutip lah, karena kan di 2008 ya terakhir kali mereka juara dan belum pernah menang lagi sampai sekarang. Nah, sekarang gimana sih cara peluangnya, seperti apa? Peluangnya Spurs gue bilang kecil banget. Kenapa? Pertama, pelatih baru ini gue kemarin sempat nonton ya, Spurs lawan Southampton yang diarsiteki sama Ryan Mason ini. Bagi kalian yang belum tahu, Ryan Mason ini dulu bekas pemain Spurs, cuman ya levelnya mediocre lah, nggak begitu top. Di Spurs, Akademi Spurs sebentar, semusim 2 musim pindah. Terakhir kalau nggak salah gue sempat lihat main di Hull, habis itu dia kena cedera dan pensiun. Dan sekarang sebelumnya sempat jadi jajaran pelatihnya Mourinho ya, cuman sekarang ditunjuk untuk jadi caretaker alias pengganti sampai akhir musim. Nah, di sini kemarin gue sempat nonton juga timnya Spurs yang diasuh oleh Ryan Mason, walaupun belum bisa dijadikan patokan untuk secara keseluruhan bagaimana, cuman kan bisa menggambarkan lah istilahnya 5-10% bagaimana cara mainnya Spurs. Nah, cara mainnya Spurs di situ kemarin gue lihat kemarin agak lebih halus, cuman dalam artian mungkin karena selama ini kan para pemain Spurs kan di bawah Mourinho merasa tertekan, alias tipikal Mourinho ini kan keras. Lu harus ngikutin sistem gua, lu nggak mau ngikutin sistem gua, lu nggak gua mainin, kan seperti itu sistemnya Mourinho. Nah, dengan Mason ini agak lebih longgar sehingga pemain-pemain ini agak lebih enak lah, lebih cair. Cuman dari segi taktik tetap masih sama old school, ngandelin 2 DM juga dengan 1 striker, dan secara permainan tetap sama, nggak beda jauh dengan di bawah Mourinho. Cuman kalau misalkan di bawah Mourinho lu pegang bola aja bingung, di sini bingung dalam artian tertekan lah istilahnya, gue takut salah nih. Cuma di arahan Ryan Mason agak lebih enak, mereka nggak takut melakukan kesalahan dan lebih bermain cair ya, lebih kepada kondisi mental ya, bukan secara bukan secara taktik, karena dari segi taktik gue lihat biasa aja. Nah, walaupun kemarin menang 2-1, cuman lawan lu kan juga bukan level top juga, Southampton yang lagi jelek juga sekarang. Nah, City ini kemarin lawan Aston Villa menang 2-1. Cuman lu lihat juga cara menangnya gimana. Cara menang City ini bukan City yang kita kenal di bulan medio, dari bulan Desember sampai bulan Maret. Ya, mulai Maret ke sini menurun ya. Ini murni dari para pemainnya ini udah terlalu kecapean lah, alias overload. Kecapean terlalu terforsir di Liga Champion, belum ditambah kualifikasi Piala Dunia, ditambah ada Nation League, lalu ditambah lagi ada kemarin Piala FA, laga Liga Tengah Pekan, dan puncaknya ya overload itu, kecapean. Kemarin juga mesinnya City nggak jalan, walaupun mereka menang 2-1 ini murni dari Aston Villa yang mainnya lebih jelek lagi. Nah, di sini gue lihat ya, City Pep ini gue rasa akan coba menyimpan beberapa pemainnya, beberapa pemain utamanya lah. Terutama gue lihat di sini Pep nggak akan coba berani-berani nurunin full tim, karena di tengah pekan nanti ada UCL semifinal, trofi yang diidam-idamkan oleh City selama ini. Alias lu udah cuman tinggal butuh 1 laga, lu bisa 2 laga bisa masuk final, ketimbang lu abis-abisan di Carling Cup. Konsekuensinya di UCL bisa jadi mereka lebih capek lagi, karena kan untuk secara prestis ya lu beda jauh lah, bandingin istilahnya lu makan
istilahnya makan apalah, makan apa, makan gorengan berbanding dengan makan apa, makan barbecue gitu lah istilahnya kan seperti itu. Yang sudah diidam-idamkan City ini ya yang barbecue ini, karena kan dari sejak penunjukan Pep itu si pemilik City udah bilang targetnya tetap 3 champion. Nah, di sini gue lihat City akan coba Pep dalam artian mencoba melakukan rotasi dengan feeling gue Gapsus dimainin atau mungkin Aguero. Nah, pengalaman Aguero ini perlu juga karena kan ketimbang pasang Gapsus ya yang mainnya juga jeleknya minta ampun juga kan, nggak jalan musim ini sama sekali. Aguero pun tetap masih juga nggak jalan, cuman ketika Aguero megang bola minimal lebih ada pressure kepada back Spurs ketimbang lu mainin Gapsus yang secara permainan jelek musim ini. Nah, bagaimana untuk skor akhir bagaimana? Ya, peluangnya di match ini gue masih tetap lebih jagokan City kalau melihat permainan Spurs yang kemarin waktu lawan Southampton. Cuman kalau misalkan Mason ini lebih bisa untuk menyuntikkan moral ya, karena pelatih ini yang baru ini kan lebih coba nyuntikin moral ke pemainnya ya. Karena kemarin selama di bawah Mourinho mereka tertekan dan di bawah Mason mereka lebih cair. Nah, di sini kalau misalkan Mason lebih coba untuk nyuntikin moral seperti bilang, oke, kita udah lama nggak pernah menang nih. Kita tinggal ngalahin City, kita bisa dapat gelar. Cuman masalahnya kan polanya nggak jelas, mainnya masih meraba-raba, masih coba ngelebih, terlalu old school. Cuman kalau misalkan Spurs bisa mengantisipasi dengan coba untuk menekan para back City, terutama kemarin Johnston sih ya yang jadi titik lemah waktu lawan Aston Villa. Feeling gue Spurs bisa menang. Cuman kalau misalkan Pep di sini mainnya ya nothing tulus aja, main santai segala macam, ya City bisa menang. Cuman feeling gue di sini Spurs lebih punya peluang untuk bisa meraih trofi perdana setelah ya kurang lebih 12 tahun lah. Oke, nanti kita akan sambung lagi ke pembahasan Arsenal lawan Everton. Sekarang kita lanjut ke yang sesuai yang udah gue bilang di awal tadi, kita lanjut bahas Arsenal ketemu Everton ya. Dimana di sini Arsenal kalah 1-0 lawan tim yang mainnya jelek banget. Nah, kita lihat dulu dari statistik shoot on target. Arsenal 5, Everton 5 selama 90 menit. Dimana yang 3 shoot on target untuk Arsenal, Everton 2. Nah, dari sini aja lu udah bisa menggambarkan bagaimana buruknya kedua tim ini dalam bermain. Walaupun secara position lu bisa lihat Arsenal dapat 59, Everton dapat 41. Kita lihat dari formasinya. Arsenal main 4-2-3-1 ya tetap sama aja 4-3-3, nggak ada bedanya. Dimana di sini Nketiah ya gue bingung jadi striker. Asli ini satu pemain gue lihat selama hampir sampai dia diganti di menit ke 74, nggak ada manfaatnya sama sekali. Sekarang kita lihat dimana di sini trio yang diharapkan yaitu Saka, Smith Rowe, Pepe. Iya, gue bingung. Arteta masih demen banget kok ini orang nggak berfungsi sama sekali. Dan seperti yang gue udah bilang di preview gue kemarin, kalau masalah Arsenal ini ada di sayap kanan. Entah itu dari wing back kanan, entah itu juga dari sayap depan kanan. Jadi dua-duanya sama sekali nggak berfungsi. Dimana di sini selain di sayap kanan ternyata masalahnya juga ada di back wing back kiri, dimana di sini Chambers yang dipasang, bukan kalau nggak salah si Cedric atau Bellerin ya biasa bermain di posisi itu. Dan di sini kelihatan juga kalau Arsenal nggak bisa catch up untuk bangun serangan seperti biasanya. Di sini balik lagi seperti Arsenal yang kita lihat di awal musim yang penampilannya begitu hancur. Nah, di sini apakah Arteta mencoba membuat perubahan? Ya, dicoba membuat perubahan, masukin Pepe, masukin Martinelli. Dicoba main false nine. Martinelli ini kan bukan striker murni ya. Di mana di sini Odegaard pun dipasang untuk menggantikan si Pepe.
Odegaard ini kan nggak bisa lari, istilahnya larinya nggak kencang, diduetin sama Smith Rowe nggak cocok kan, seperti yang gue udah bilang beberapa sebelumnya. Kalau Smith Rowe sama Odegaard ini ketika dipasang bersamaan mereka akan tabrakan, karena dua tipikal ini nggak sama sekali nggak bisa kerja sama dengan baik, karena dua-duanya ini sama-sama posisi nomor 10 bukan nomor 6. Jadi beda istilah nomor 6 dan 10, dimana di sini Odegaard dengan Smith Rowe sama-sama nomor 10. Jadi nggak ada yang lebih untuk bisa bandingin dengan speednya, alias nggak ada yang bisa gocek lah istilahnya. Dimana di sini coba masukin Martinelli juga kan gue bilang juga nih striker jelek, dapat satu peluang nggak masuk juga, shootingnya kelemahan. Nah di sini Everton apakah dapat peluang? Ya peluang besarnya yaitu satu gol dari Richarlison, dimana di situ dia juga nggak nyangka gol. Ketika umpan dari Holgate atau Godfrey, terus si Richarlison ngelewatin si Pablo Mari, terus melepaskan diri, masuk dari sisi luar kanan, shooting ke arah yang seharusnya 100% bisa ditahan. Cuman Leno ini kan gue bilang kiper kualitas divisi 2 Liga Inggris ya, jadi gue nggak heran dia ini nggak bisa nangkap bola kayak gitu. Dan ya gue ngelihatnya lucu aja, gue bukan fans kedua tim ini, cuman gue melihat ya lu kesalahan elementer kayak gini harusnya nggak usah dilakukan ketika lu membela tim divisi utama Inggris ya, walaupun sekali boleh lah, cuman ini kan udah terlalu sering istilahnya dia melakukan seperti ini. Nah lalu apakah ketika lu kebobolan satu lu bisa cetak ya minimal 1 gol 2 gol lah seenggaknya untuk bisa mengamankan angka? Cuman di sini nggak bisa juga. Karena apa? Alur permainannya nggak jelas, end passingnya nih nggak terarah, dia mau end passing kemana? Karena terlalu banyak pemain yang bertindak nggak sesuai skema. Di sini skemanya nggak jelas, end passingnya nggak jelas, ujung-ujungnya apa? Shooting dari luar kotak penalti, shooting oportunis, dan juga placingnya kelemahan. Nggak ada pergerakan 1-2 pemain yang tepat, dan ini merupakan kekalahan yang merugikan Arsenal. Ya feeling gue ini kalah lawan Everton, gue bilang ya udah bye-bye untuk zona Eropa lah musim depan untuk tim ini ya. Oke, sekian dulu.